Bab 3511. Bibir Kain berkedut saat dia berbisik, apakah pria yang bersama Chad ini tahu apa yang dia bicarakan? Petik 2. Quinton menyipitkan matanya, jangan terburu-buru menilai. Chad bukanlah seseorang yang membuat penilaian gegabah. Fakta bahwa dia mengatakan itu berarti orang ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Chad melihatnya sendiri sebelumnya, tapi saya tidak tahu apakah keterampilan itu cukup untuk mengeluarkan kita dari ini. Kain melebarkan matanya saat dia menatap Quinton dengan putus asa. Quinton, apa yang kamu katakan? Situasi kita bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibantu oleh satu atau dua orang. Kecuali orang ini sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan 2 atau 3 orang sendirian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kita seharusnya tidak menaruh harapan kita pada mereka berdua. Quinton mendesah, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Teman terdekat Brian, Andor, memandang Jack dengan jijik, berat. Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Jack benar-benar mengabaikan Andor saat dia memandang Brian, kamu masih belum menjawabku. Mengapa Anda memiliki 4 kunci emas? Murid-murid di sebelah Anda bahkan masing-masing memiliki 3. Sebagai pemimpin mereka, Anda harus memiliki setidaknya 2 kali lipat dari yang mereka miliki, jadi mengapa Anda hanya memiliki 4? Jack menatap Brian bingung. Nadanya benar-benar tenang seolah-olah Jack sama sekali tidak dalam bahaya. Brian menatap Jack dengan dingin dan mulai tertawa. Dia menyipitkan matanya dan ekspresi dingin melintas di wajahnya. Seolah-olah Jack benar-benar menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Benar-benar meratapi Brian yang hanya memiliki 4 kunci emas yang benar-benar diinjak-injak martabat Brian. Sepotong sampah dari dunia kelas 3 itu benar-benar berani berbicara dengannya seperti itu. Semakin Brian memikirkannya, semakin marah dia. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya, berat. Saya telah melihat orang-orang meminta kematian, tetapi tidak ada yang bunuh diri seperti Anda. Jadi bagaimana jika saya punya 4? Apakah Anda pikir Anda dapat mengambilnya untuk saya? Saya sibuk dengan beberapa tugas sebelum ini dan tidak punya waktu untuk memperebutkan kunci emas, itu sebabnya saya hanya punya 4. Beraninya kamu memandang rendah aku. Petik 2. Jack mengangkat alis, berkata dengan santai, aku tidak meremehkanmu, aku hanya ingin tahu. Apapun, 4 kunci masih 4, lagi pula ini bukan satu-satunya pertempuran. Brian semakin bingung dengan kata-kata Jack. Apakah Jack tahu apa yang dia katakan? Apa ada yang salah dengan kepalanya? Sepertinya Jack adalah seorang utusan yang dikirim untuk menyelamatkan dunia, dan akan mampu membalikkan keadaan sendirian. Jack berbicara dengan nada seolah-olah semua orang berada di bawah perhatiannya. Brian benar-benar terdiam. Andor bahkan lebih marah. Dia menoleh untuk melihat Brian dan berkata, Brian, serahkan anak ini padaku. Saya ingin dia tahu betapa lucu pemikirannya. Mengatakan bahwa Andor mengeluarkan senjatanya, bersiap untuk bergegas. Namun, dia dihentikan oleh Brian. Brian menatap Jack, serahkan dia padaku. Saya ingin memberi pelajaran kepada orang ini secara pribadi. Kata-kata Jack benar-benar membuat Brian marah. Brian adalah seseorang yang menangani sendiri siapapun yang menyinggung perasaannya, jadi dia tidak akan menyerahkan Jack kepada Andor. Bab 3512. Brian menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk melihat Andor dan berkata, bantu aku mengawasi mereka. Serahkan keduanya padaku. Quinton mulai panik saat mendengar itu. Jika Brian melawan dirinya sendiri, maka Chad tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, keterampilan Chad bahkan tidak setingkat Quinton. Brian adalah murid terpilih dari klan kelas suci. Apakah itu bakat atau kemampuan? Dia jauh di atas prajurit biasa. Selain itu, dia marah dengan kata-kata Jack, dan pasti tidak akan menahan diri. Akan sangat sulit bagi Chad untuk melarikan diri. Bibir Quinton berkedut, sudah membuat mereka berdua berduka. Kain mau tidak mau mengutuk, apa yang dipikirkan kedua orang ini. Apakah mereka tahu apa yang telah mereka lakukan? Dia meminta mereka untuk lari, tetapi mereka menolak. Apakah mereka pikir mereka pahlawan? Pria di sebelah Chad itu, apa yang pria itu katakan? Apakah dia bersikeras untuk benar-benar membuat marah Brian? Murid lain di sebelah Kain juga mengutuk. Situasinya sudah sangat buruk, tetapi mereka masih bersikeras memperburuk keadaan. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang Chad coba lakukan.
Quinton adalah satu-satunya yang terus menatap Jack. Dia terus merasa seperti Jack terampil. Hanya saja dia tidak tahu apakah skill itu cukup berguna untuk pertempuran ini. Tentu saja, dia tidak menyuarakan semua itu dan hanya berdoa dalam hati agar dia tidak salah. Brian benar-benar marah pada saat itu, dan hanya memikirkan satu hal. Dia akan menunjukkan kepada bocah itu apa artinya menjadi benar-benar kuat. Dia mulai membentuk segel. Quinton dan yang lainnya panik saat melihat Brian langsung menyerang dan langsung mengeluarkan senjatanya. Saat itu, Chad tiba-tiba berkata, "Quinton, jangan berkelahi. Anda masih belum tahu siapa yang akan menang. Tunggu dan lihat saja." Chad sangat percaya diri saat dia meneriakkan itu. Bahkan Kain bisa mendengar keyakinan pada suara Chad. Bibir Kain berkedut saat dia menatap Jack dengan tatapan penuh arti. Mungkinkah pria itu begitu kuat sehingga dia cukup baik untuk menghadapi Brian? Namun, Kain belum pernah melihat Jack sebelumnya. Prajurit yang kuat dari semua dunia kelas 3 dikenal di antara mereka. Lagi pula, hanya ada beberapa lusin yang benar-benar kuat. Tak satu pun dari mereka tampak seperti Jack sama sekali. Kain dan prajurit lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir, tetapi kata-kata Chad menghentikan mereka untuk melakukan apapun. Karena Chad berkata demikian, mereka akan menunggu dan melihat. Sebuah keajaiban mungkin terjadi. Ketika Brian mendengar kata-kata Chad, matanya berbinar mengejek, "Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu." Saat itu, Brian tidak lagi ingin membuang waktu untuk berbicara. Dia membentuk segel dengan tangannya yang menari di udara. Tiba-tiba, angin menderu terdengar saat sekeliling meredup. Dengan Brian di tengah, lingkungan menjadi abu-abu, seolah-olah mereka telah memasuki neraka. Angin bertiup ke tanah di tanah, dan sekelilingnya menjadi buram. Tepat setelah itu, sosok putih mulai muncul dari tanah. Sosok-sosok itu berbentuk manusia, tetapi transparan seolah-olah hanya bayangan putih. Perlahan, jumlah sosok putih meningkat. Seseorang bahkan dapat melihat organ pada sosok itu, tetapi organ itu terdistorsi. Mulutnya sangat besar, dengan dua taring panjang menonjol keluar. Mereka seperti hantu jahat dari neraka. Brian membentuk lebih banyak segel, dan para hantu sepertinya telah mendengar panggilan saat mereka mulai berkumpul di tempat segel itu berada. Perlahan, semua orang mulai mendengar teriakan kesakitan. Ada pria, wanita, dan anak-anak. Berbagai teriakan terdengar, seolah-olah mereka berada di neraka. Brian meraung, dan semua hantu berkumpul dan mulai menyatu menjadi pedang besar. Brian mencibir dan berkata, "Teknikku adalah teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah, tebasan hantu jahat. Demi teknik ini, kami telah memurnikan lebih dari 100 jiwa untuk mengubahnya menjadi hantu jahat untuk saya gunakan. Brad, kamu akan segera menjadi salah satu dari mereka. Aku akan mengambil jiwamu dan memurnikannya setiap hari. Kamu akan disiksa seperti di neraka." Bab 3513. Semua orang mulai bergidik ketika mereka mendengar tentang teknik jahat. Brian bukan manusia. Pria itu benar-benar monster. Tidak ada orang biasa yang akan menggunakan keterampilan jahat seperti itu. Banyak orang pasti mati karena Brian menggunakan teknik ini. Sebenarnya, kematian tidak terlalu sulit untuk diterima oleh para pejuang. Kematian hanyalah kematian, tetapi menyiksa jiwa setelah kematian adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh kebanyakan prajurit. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Jack mau tidak mau terpengaruh oleh pemandangan itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia akan membunuh monster jahat. Pria itu tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama lagi. Pikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika dia mendengar Rudy berkata, "Jack, Anda tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Anda harus membiarkannya bertahan sampai dunia berputar ditutup." Rudy praktis meneriakkan kata-kata itu. Dia tidak pernah merasa seperti pahlawan yang jujur secara moral, tetapi dia tidak bisa menerima metode kejam seperti itu. Dia bisa merasakan jiwa-jiwa yang dimurnikan oleh Brian, mungkin semuanya adalah pejuang yang tidak berbakat dan tidak berdaya seperti dirinya. Jack mengangkat alis, mengangguk setelah beberapa pemikiran. Rudy benar, dia tidak bisa mati begitu saja. Dia harus menderita dulu. Jack menembak ke depan dan mulai membentuk segel. Pedang abu-abu muncul di depannya. Broken Soul Blade memiliki kekuatan atribut jiwa yang luar biasa di dalamnya.
Teknik peringkat Dewa Badai jauh di atas teknik peringkat Dewa Pamungkas, apalagi yang peringkat Dewa Pamungkas lebih rendah. Pedang hantu itu menebas tepat ke arah Jack. Dia bahkan tidak mengedipkan mata saat dia mendorong ke depan, menembakkan Broken Soul Blade. Tiba-tiba, Broken Soul Blade berbenturan dengan teknik Brian. Dengan ledakan besar, lolongan menyeramkan semakin intensif. Kedengarannya seperti paku menembus kaca, dan beberapa orang menutup telinga mereka. Teknik Brian tiba-tiba hancur. Bentuk pedang hantu dari roh-roh gelap sama sekali bukan tandingan pedang jiwa patah. Detik berikutnya, Broken Soul Blade benar-benar menghabiskan teknik Brian. Itu terjadi hanya dalam sekejap. Tidak ada seorang pun di sana yang mengharapkan situasi terjadi begitu cepat. Brian masih memiliki senyum senang di wajahnya, seolah-olah dia akan membunuh Jack dalam satu pukulan ketika Broken Soul Blade muncul di depannya. Seluruh tubuhnya membeku saat dia merasakan hawa dingin di hatinya. Matanya melebar, mulutnya terbuka sedikit dan dia sangat tidak percaya. Dia benar-benar kalah begitu cepat, bahkan tidak memperlambat serangan lawannya. Brian bergidik, tidak bisa menerima kebenaran. Namun, pada saat itu, dia tidak sempat merasa kaget karena dia langsung bereaksi. Dia mulai membentuk segel lagi, dan angin jahat mulai melolong saat sosok putih berdiri di depannya sebagai tameng. Saat dia memanggil jiwa-jiwa itu, dia dengan panik mundur. Saat Broken Soul Blade berbenturan dengan perisai, Brian bisa mendengar retakan yang jelas. Dia terkejut menyadari bahwa perisai telah diserap saat mereka menyentuh Broken Soul Blade. Bab 3514. Setelah menelan jiwa-jiwa itu, Broken Soul Blade menembus dada Brian. Teknik Brian adalah teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah, dan dia bahkan tidak berada di tahap kedua. Teknik Jack adalah teknik peringkat Dewa Badai. Meskipun dia belum mencapai tahap kedua dengan itu, masih ada perbedaan besar antara kedua teknik tersebut. Teknik Brian sama sekali bukan tandingan Jack. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Evil Ghost Slash dan Soul Sky keduanya adalah teknik atribut jiwa. Ketika Evil Ghost Slash menyentuh Broken Soul Blade, itu langsung ditelan. Evil Ghost Slash tidak bisa melawan sama sekali. Rasa sakit jiwanya yang terkoyak menyebar ke seluruh tubuhnya. Brian menjerit kesakitan dan bahkan mulai berguling-guling. Tubuhnya terus-menerus menggeliat saat otot-ototnya kejang karena rasa sakit. Sepertinya dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak bertahan lebih dari 3 detik. Ketika energi Broken Soul Blade menyebar ke seluruh tubuhnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri saat dia kehilangan kendali atas energi aslinya dan jatuh ke tanah. Para prajurit di bawah semuanya melebarkan mata dan membuka mulut kecuali Rudy dan Chad. Yang lain tidak bisa menerimanya sama sekali. Brian adalah murid terpilih dari klan kelas suci. Judul itu bukan hanya untuk pertunjukan. Untuk menjadi murid terpilih dari klan tingkat suci, seseorang membutuhkan banyak bakat dan keterampilan. Mereka harus melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan gelar dan berdiri di atas siapapun. Mereka perlu mendapatkan rasa hormat dari semua orang, tetapi Brian sekarang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia gagal menahan satu serangan dari Jack. Jack terlalu kuat, itu telah menghancurkan semua harapan mereka. Jack begitu kuat sehingga semua orang melebarkan mata, tidak bisa menerimanya. Andor dan yang lainnya pada awalnya sangat santai, menunggu untuk menonton pertunjukan. Namun, tubuh mereka benar-benar membeku pada saat itu. Bibir Kain berkedut saat matanya membelalak, rekan setim Chad sangat kuat. Keterampilan macam apa itu? Dia setidaknya harus menjadi 3 murid teratas di klan kelas suci. Quinton menarik napas dalam-dalam, mengangguk pelan, lalu mulai menggelengkan kepalanya. Matanya terus bergerak saat berbagai pikiran melintas di kepalanya. Dia bersemangat namun sangat emosional. Dia khawatir apa yang dia lihat hanyalah mimpi karena itu terlalu sulit dipercaya. Quinton mengira Jack kuat, tapi dia tidak pernah menyangka Jack sekuat itu. Bahkan Brian tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kain berkedip bingung dan berkata, "Apa maksudmu, Quinton? Apakah Anda setuju dengan saya atau tidak?" Quinton menarik napas dalam-dalam dan suaranya bergetar, "Aku setuju dia kuat, tapi menurutku dia tidak hanya akan berada di posisi 3 besar. Pikirkan saja, serangan Jack begitu biasa saja, dan meskipun Brian telah menggunakan kekuatan penuhnya yang didorong oleh amarahnya,
Brian masih bukan tandingan Jack. Dia mengirimkan jiwa dan perisai yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu sia-sia. Mereka dihancurkan oleh Jack segera. Seberapa kuatkah Jack? Saya yakin dia tidak hanya berada di 3 besar, dia bahkan mungkin memiliki keterampilan murid teratas. Saat dia mengatakan itu, suara Quinton bergetar. Kain mengangguk pelan. Bukannya mereka tidak melihat prajurit yang kuat dan berbakat, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang di level Jack. Bab 3515. Lucunya, dia bahkan pernah meragukan Jack sebelumnya dan mengira ada yang salah dengan Chad, mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dengan asumsi bahwa Chad sama sekali tidak menyadari parahnya situasi, sepertinya dialah yang bercanda. Dia gagal melihat betapa luar biasanya Jack. Pada saat itu, murid-murid lain di belakang Jack tidak bisa lagi tenang. Mereka akhirnya pulih dari keterkejutan mereka dan mulai mengoceh, "Cepat, cubit aku. Apa aku sedang bermimpi sekarang? Bagaimana orang ini begitu kuat? Saya pikir dia hanya menyombongkan diri. Bukan hanya kamu. Semua orang di sini mengira dia membual. Ketika duel dimulai, saya pikir dia sudah selesai, tetapi justru Brian yang jatuh. Lihat saja keadaan Brian yang sedih. Dia mungkin orang yang paling tidak percaya pada kata-kata orang itu, dan sekarang dia kalah telak." Semua orang di sana bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Jack ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka berasumsi bahwa dia pasti mengalami delusi, atau dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia bahkan mengatakan bahwa Brian memiliki terlalu sedikit kunci emas. Semua orang mengira Jack terlalu arogan untuk mengatakan itu. Dia pasti tidak menyadari apa artinya menjadi murid terpilih di klan kelas suci. Namun, tampaknya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Kata-kata Jack berasal dari kepercayaan pada keahliannya. Jika mereka sekuat dia, mereka akan mengatakan hal yang sama. Jack kemudian perlahan berjalan ke arah Brian, yang terus menggeliat di tanah. Pada saat itu, Brian bahkan tidak bisa berpikir jernih karena rasa sakitnya. Seluruh tubuhnya terus berkedut, dan dia tidak bisa memproses satu pikiran pun. Bibir Jack berkedut saat dia mengulurkan tangan dan meraih 4 kunci dari pinggang Brian. Dia mengangkat alis, "Kamu bilang kamu berasal dari dunia kelas 2 dan murid terpilih dari klan kelas suci. Kamu memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa, jadi mengapa kamu hanya memiliki 4 kunci emas? Anda mengatakan Anda tertunda karena beberapa hal, jadi saya rasa saya kurang beruntung melakukan semua itu hanya untuk 4 kunci. Sayang sekali. Untuk mencegah masalah yang tidak perlu, Jack menyimpan semua kunci yang dia dapatkan ke Master Seed, hanya menyisakan 4 kunci bersamanya. Di atas keempat kunci itu, dia memiliki total 17. Sebelumnya, Jack hanya merasa kasihan. Seseorang yang begitu kuat seharusnya memiliki setidaknya 10 kunci. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ketika orang lain melihat itu, bibir mereka berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Jika Brian cukup sadar pada saat itu, dia akan memuntahkan darah dan pingsan mendengar kata-kata Jack. Bibir Kain berkedut, meratap, jadi orang itu tidak berusaha membuat Brian marah. Dia benar-benar berpikir bahwa Brian tidak berguna. Prajurit lain di belakang Kain berkata, dia bilang dia kurang beruntung hanya mendapatkan 4 kunci dari Brian. Ya Tuhan, ini sangat membuat frustrasi. Kami cukup senang untuk melihat keajaiban barusan, berharap kami dapat melarikan diri dari Brian dan selamat dari pertempuran ini, tetapi orang ini hanya memikirkan tentang kunci yang dimiliki Brian, dan bahkan benar-benar merasa bahwa Brian memiliki terlalu sedikit kunci bersamanya. Bab 3516. Semakin banyak mereka membicarakannya, semakin tidak masuk akal mereka merasakan situasinya. Mereka bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Kalau tidak, bagaimana situasinya bisa begitu nyata? Para prajurit dari dunia kelas 3 akhirnya memiliki kesempatan hidup baru, dan mereka tiba-tiba merasakan secercah harapan untuk masa depan mereka. Para prajurit dari dunia kelas 2 sangat khawatir pada saat itu. Mereka tidak lagi memiliki kebanggaan yang mereka miliki sebelumnya, dan mereka semua tampak siap untuk mundur. Jack tiba-tiba berbalik untuk melihat Andor. Pria itu sangat sombong sebelumnya dan tidak menahan kata-katanya. Melihat bagaimana dia diperlakukan, pria itu mungkin kuat, nomor 2 setelah Brian. Karena itu masalahnya,
dia perlu ditangani selanjutnya. Jack mengangkat alis, tidak berhenti sejenak saat dia menyerbu ke depan. Dia mulai membentuk segel saat 100 pedang jiwa terbentuk menjadi satu pedang jiwa besar. Adegan itu menyebabkan tim dari dunia kelas 2 panik. Jack telah menyerang mereka tanpa peringatan apapun. Saat itu, mereka masih shock. Ketegasan Jack mengejutkan mereka lagi, tetapi pengalaman mereka dalam pertempuran dengan cepat membuat mereka bereaksi. Kebanggaan yang mereka miliki sebelumnya telah sepenuhnya dibuang. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah bertahan hidup, jadi mereka buru-buru berpencar. Jack mengangkat alis, membentuk lebih banyak lagi segel. Pedang jiwa terbelah kembali menjadi 100. Sambil bertepuk tangan, 40 pedang jiwa bergabung menjadi satu, sementara 60 pedang jiwa yang tersisa bergabung menjadi 3 yang berbeda. Tidak ada satupun pejuang dari dunia kelas 2 yang tidak bersalah di mata Jack. Tangan mereka semua berlumuran darah. Memandang rendah kehidupan para pejuang dari dunia kelas 3 dan menyiksa mereka sampai mati. Tidak mungkin Jack membiarkan salah satu dari mereka pergi dengan mudah. Pedang jiwa terbentuk dari 40 pedang yang ditembakkan ke pedang terkuat di sana, Andor. Jack bahkan menerapkan hukum ruang, sehingga serangannya akan jauh lebih cepat. Mereka tidak terlalu jauh di tempat pertama. Jack menyerang begitu cepat sehingga lawan tidak punya waktu untuk bereaksi. Andor mengatupkan giginya dan mulai melarikan diri dengan panik. Saat itu, dia bahkan tidak tahu kemana dia harus lari, dia hanya ingin menjauhkan diri dari Jack. Saat mendengar suara angin yang menderu-deru, Andor menjerit marah di dalam hatinya. Orang itu adalah monster, mengapa mereka begitu sial bertemu dengannya? Brian mungkin tidak berada di puncak teratas di antara murid-murid terpilih, tetapi dia juga tidak berada di bawah. Dibandingkan dengan Brian, dia tidak sekuat itu. Brian telah kalah telak, jadi tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa memikirkan hal lain selain melarikan diri sejauh mungkin. Dia tiba-tiba merasakan sumber energi yang sangat cepat mengalir ke punggungnya yang membuat Andor mulai berkeringat. Dia segera menyadari bahwa situasinya buruk, dan dia harus mempertaruhkan nyawanya. Andor mengatupkan giginya dan mulai menyalakan esensi darahnya. Esensi darah dalam tubuh prajurit sangat terbatas. Setelah hilang, tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Paling tidak, dia tidak lagi bisa menjadi lebih kuat. Dalam skenario terburuk, dia akan mati. Namun, membakar esensi darahnya masih bisa meningkatkan kemampuannya untuk sementara. Andor telah membakar esensi darahnya tetapi bahkan tidak berpikir untuk melawan. Sebaliknya, dia mempercepat dirinya sendiri. Sayangnya, pedang jiwa memiliki hukum ruang yang tergabung. Itu sangat cepat. Bahkan setelah esensi darah meningkatkan kecepatannya, Andor masih belum cukup cepat. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan rasa sakit yang luar biasa meledak. Dia sedikit menoleh ke belakang. Bahkan sebelum dia bisa melihat luka-lukanya, dia melihat seorang muridnya tidak jauh dari sana dengan pedang abu-abu di punggungnya. Bab 3517. Tidak banyak fluktuasi energi dari pedang, tetapi pedang itu mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Rekan murid itu berteriak kesakitan, dan mulai jatuh, ambruk di tanah dan kemudian sekarat. Ketika Andor melihat itu, dia merasa benar-benar putus asa. Dia melihat bahwa luka di punggungnya juga berasal dari pedang abu-abu yang serupa. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ah! Andor menjerit kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Jack langsung membunuh 4 sekaligus. Itu benar-benar mengejutkan semua orang di sana. Quinton melihat sekeliling dan kemarahan yang telah dia tahan melonjak. Dia menoleh untuk melihat sesama muridnya, apa yang kamu tunggu? Membunuh mereka. Anjing-anjing itu tidak pernah berpikir untuk melepaskan kita. Kain dan yang lainnya terpaksa berada di sudut yang putus asa. Mereka telah merencanakan mati dengan lawan mereka setelah benar-benar dipermalukan. Perasaan itu seperti api yang benar-benar menyala di hati mereka. Mereka tidak pernah bisa melupakannya. Melihat mereka melarikan diri seperti anjing, mereka secara alami senang mengejar. Mereka ingin hewan-hewan itu merasakan bagaimana rasanya putus asa. Mereka segera mengangkat senjata, berencana membunuh beberapa prajurit yang masih hidup. Jack mengerutkan kening dan segera menghentikan mereka, semuanya, kembali. Jangan pergi. Jack sudah menjadi pahlawan sejati di mata semua orang. Dia adalah seorang jenius yang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan siapapun.
Mendengar kata-kata itu, semua orang berhenti. Semuanya menoleh ke arah Jack. Quinton menoleh, bingung, mengapa kita tidak mengejar. Yang tersisa tidak kuat sama sekali. Kita pasti bisa membunuh mereka semua. Kebencian telah menumpuk terlalu banyak, dan Quinton serta orang-orangnya tidak bisa membiarkan orang-orang itu pergi. Jack menghela nafas saat dia perlahan berjalan di depan mereka. Jangan mengejar orang miskin. Orang-orang itu berlari tepat ke medan. Jika Anda mengejar, Anda akan langsung menuju ke pusaran pertempuran. Di lokasi paling sentral, prajurit berjatuhan seperti lalat. Jika Anda masuk, Anda mungkin akan terjebak dalam semuanya. Petik 2. Ekspresi Quinton menegang. Dia sangat enggan, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata-kata Jack masuk akal. Orang-orang itu pintar. Demi menjauh dari Jack, mereka telah terjun ke tengah pertempuran. Medan perang utama benar-benar berantakan penuh dengan mayat di mana-mana. Mereka akan tertangkap jika mereka tidak hati-hati. Para prajurit di sana tidak peduli siapa yang mereka bunuh. Bergegas masuk jelas tidak bijaksana. Namun, Quinton masih tidak senang. Orang-orang tercela itu telah memaksa mereka ke dalam keputusasaan seperti itu. Brian bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Quinton dan anak buahnya mati dengan mudah. Brian akan membuat mereka membayar harga terakhir, mengekstrak Heartblood dari mereka semua. Seolah-olah para prajurit dari dunia kelas 3 hanyalah ternak. Hanya ketika mereka dipaksa ke sudut barulah mereka berpikir untuk menyeret lawan mereka ke bawah. Bahkan jika mereka kehilangan nyawa, mereka akan menjatuhkan siapapun yang mereka bisa. Para prajurit sombong dari dunia kelas 2 itu akan diseret ke neraka bersama mereka. Quinton sangat tidak senang melihat mereka kabur. Bab 3518. Bahkan tanpa Quinton mengatakan apapun, Jack bisa merasakan kebencian di hati Quinton. Pada saat itu, Chad berjalan ke sisi Jack. Meskipun Chad tidak secerdas itu, dia masih bisa merasakan kemarahan dan keengganan Quinton. Jika Jack tidak muncul, Quinton pasti sudah mati. Namun, Quinton harus tetap tenang saat itu. Medan perang bukanlah taman bermain. Jika mereka menyerbu secara membabi buta, mereka bisa saja mati. Bahkan jika mereka dipenuhi dengan kebencian, mereka harus bertahan untuk balas dendam. Chad berkata, Quinton, tenangkan dirimu, orang-orang itu tidak akan bisa bertahan. Bukankah Brian masih hidup? Andor juga tidak mati. Keduanya tidak bisa mengendalikan diri saat ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka, jangan terburu-buru. Terlalu berbahaya di sana. Mereka berada di tepi pertempuran, jauh dari pusat. Namun, jaraknya masih belum terlalu jauh, dan saat mereka berbicara, mereka terus-menerus mendengar ledakan yang datang dari dalam. Berbagai energi bentrok di udara, dan teknik dari berbagai atribut terus-menerus bertarung satu sama lain. Kematian ada di mana-mana. Baru saja membalik, mereka bisa melihat seseorang meledak berkeping-keping, dan orang lain kepalanya terpenggal. Quinton menghela nafas, mengetahui bahwa dia terlalu impulsif sebelumnya. Kebenciannya telah menutupi matanya, dan dia telah kehilangan penilaiannya. Syukurlah, dia sudah tenang. Jack mengangkat alis, cepat dan rawat lukamu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan keduanya. Ini adalah pertempuran antar dunia. Setelah kamu selesai di sini, kamu dibutuhkan di medan perang utama. Quinton mengangguk. Rudy memandang medan perang yang intens dengan ekspresi serius. Dia menoleh untuk melihat Jack, dan suaranya bergetar, ini mengerikan. Kapan pertempuran akan berakhir? Bagaimana kita tahu kapan itu berakhir? Pesertanya berjumlah ratusan, dan jumlah korban tewas sudah mencapai 3 digit. Ada mayat di mana-mana, dan kedua belah pihak sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Rudy merasa pertempuran tidak akan pernah berakhir jika ini terus berlanjut. Masih ada prajurit dari berbagai dunia yang terus bergabung, sehingga ruang lingkup pertempuran terus meluas. Jika itu terus berlanjut, Rudy tidak bisa membayangkan berapa banyak lagi yang akan mati. Jack mengangkat alis, hanya ada dua hal yang akan mengakhiri pertempuran ini. Telinga Rudy terangkat saat dia menatap Jack dengan sungguh-sungguh. Yang lain melihat ke atas dan menunggu Jack menjelaskan juga. Jack menghela nafas sambil berkata dengan serius, situasi pertama adalah jika keseimbangan pertempuran hilang. Semakin banyak prajurit dari dunia kelas 3, dan dunia kelas 2 telah menderita terlalu banyak kerugian sehingga tidak ada kemungkinan lain.
Kemudian para prajurit dari dunia kelas 2 akan menyadari bahwa mereka harus meninggalkan pertempuran. Kemudian, pertempuran akan berakhir. Tentu saja, ada juga yang sebaliknya. Prajurit dunia kelas 3 mulai berkurang ke jumlah yang jauh lebih rendah daripada prajurit dari dunia kelas 2. Kemudian, orang yang akan menderita adalah kita. Situasi kedua adalah munculnya prajurit yang benar-benar kuat. Prajurit itu akan cukup untuk memberi tip pada timbangan. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Jack berhenti sejenak, berpikir sejenak sebelum melanjutkan, pertempuran ini mungkin terjadi di antara ratusan prajurit, tetapi prajurit yang benar-benar kuat tidak perlu terlalu lama untuk membalikkan keadaan. Di antara 100 di sini, prajurit yang benar-benar kuat seharusnya hanya berjumlah kurang dari 20. Para prajurit itu adalah karakter utama sebenarnya dari pertempuran itu. Fakta bahwa pertempuran sedang berlangsung berarti bahwa mereka bertarung di tempat yang sama saat ini. Bab 3519. Rudy mengerutkan kening, merasa dia hanya mengerti setengahnya. Rudy setuju dengan dua kemungkinan bagaimana pertempuran itu akan berakhir, tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana pertempuran itu berada di tangan begitu sedikit orang. Dia merasa seperti itu hanya pertempuran yang benar-benar kacau. Semua orang sudah dipenuhi amarah. Tidak ada yang peduli siapa yang lebih lemah atau lebih kuat, mereka hanya ingin melihat darah ditumpahkan. Sekitar 500 meter dari Jack, dan jantung pertempuran, ada lebih dari 10 prajurit yang berkumpul di sana. Anehnya, mereka semua tidak menyerang sama sekali. Hanya sedikit di luar pusat itu, semua orang bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka, tapi orang-orang di sana tidak bertarung sama sekali. Culane mencengkeram dadanya saat darah mengalir keluar. Dia ceroboh sebelumnya dan telah diserang oleh Tamus. Untungnya, itu hanya luka ringan yang tidak mempengaruhi pertempuran secara keseluruhan. Namun, situasinya tidak terlihat baik. Para prajurit dari dunia kelas 3 perlahan kehilangan pijakan mereka. Jika murid utama mereka tidak segera tiba, maka mereka mungkin akan segera kalah dan lebih banyak orang akan mati. Harold dengan cemas membantu Culane berdiri sambil berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Culane menggelengkan kepalanya sedikit saat dia memelototi lawan mereka. Pusat pertempuran secara alami terbagi menjadi dua sisi. Para prajurit dari dunia kelas 3 berada di timur sementara para prajurit dari dunia kelas 2 berdiri di barat. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan kedua belah pihak memiliki aura pembunuh tentang mereka. Tidak ada pihak yang mau memberikan 1 inci pun. Pertempuran itu bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk dunia tempat mereka berada. Ratusan nyawa telah hilang, sehingga tidak bisa berakhir dengan mudah. Kedua belah pihak tampak sangat angkuh. Culane adalah pemimpin para prajurit dari dunia kelas 3, dia merasa bebannya sangat berat. Jika para prajurit dari dunia kelas 3 kalah, maka dia akan mati sebagai hukuman. Meskipun situasinya tampak seimbang, para prajurit dari dunia kelas 3 perlahan-lahan kehilangan pijakan. Harold mengerutkan kening, berapa lama lagi dia harus sampai di sini? Culane menghela nafas saat dia melihat ke kejauhan. Dia telah menggunakan arai transfer suara sebelumnya, dan murid tertua mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru. Namun, tidak ada indikasi lokasinya atau berapa lama dia membutuhkannya. Mereka dipaksa mengatupkan gigi dan bertahan. Tamus adalah pemimpin para prajurit dari dunia kelas 2 kali ini. Dia adalah orang terkuat di sana. Dia adalah murid pilihan 5 besar, dan dia berasal dari salah satu dunia kelas 2 teratas. Statusnya sebagai murid terpilih jauh lebih berarti daripada murid terpilih dari benua emas. Dia bukan pejuang biasa dari dunia kelas 2, dan dia sangat percaya diri pada dirinya sendiri dan pertempuran ini. Meskipun mereka telah kehilangan banyak pihak, itu masih pada tingkat yang dapat diterima. Ada banyak yang telah meninggal kali ini. Setelah pertempuran berakhir, dia bisa mencari para prajurit yang masih hidup untuk mengumpulkan Heartblood mereka. Itu akan sangat berharga. Kadian berasal dari dunia yang sama dengan Tamus. Keduanya berasal dari klan yang sama. Kadian hanya sedikit lebih lemah dari Tamus dan peringkatnya sedikit lebih rendah. Namun, berhadapan dengan para prajurit ini, dia masih menjadi salah satu yang terkuat di sana. Bab 3520. Kadian mencemooh dan berkata, "Tamus, menurutmu apa yang sedang dipikirkan oleh sampah-sampah dari dunia kelas 3 itu sekarang?"
Tamus tersenyum, wajahnya penuh penghinaan saat dia berkata dengan dingin, apakah aku perlu menebak? Mereka memiliki pikiran mereka tertulis di wajah mereka. Bukankah mereka hanya menunggu bala bantuan? Sepertinya pria yang mereka tunggu cukup kuat. Bahkan mungkin ada lebih dari satu. Tapi ada yang salah dengan otak mereka. Mereka bisa meminta bantuan, jadi tidak bisakah kita melakukannya juga? Meskipun saya tidak dapat memobilisasi yang terkuat, murid utama kami akan datang. Selama dia ada di sini, akan jauh lebih mudah untuk menangani sampah-sampah ini. Kadian mengangguk. Dia memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Orang-orang bodoh ini benar-benar berpikir bahwa mereka akan memiliki hak untuk melakukan apapun setelah pertempuran ini, bahwa kita akan takut pada mereka. Benar-benar lelucon. Dibandingkan dengan mereka yang meninggal, Radiant Hall jauh lebih penting. Kami telah mengeluarkan begitu banyak sumber daya untuk membuka Radiant Hall. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Mereka akan selalu menjadi ternak bagi kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Tamus tersenyum, sangat senang dengan dirinya sendiri, dia akan tiba di sini hanya dalam beberapa menit. Kami akan membiarkan mereka bahagia sebentar. Mereka tidak akan bisa tertawa lagi segera. Saat itu dikatakan, ledakan di sekitar mereka sedikit melemah. Suara teriakan semakin keras. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat dan melihat sekelompok kecil orang berkumpul bersama dalam kekacauan. Seorang prajurit bermata satu berteriak pada sekelompok prajurit dari dunia kelas 3, itu kamu. Berhenti bertindak, jangan kira aku tidak tahu itu kamu. Jack menghela napas tak berdaya. Dia sudah memakai topeng, tidak ingin dikenali. Namun, dia masih dikenali. Demi mengakhiri pertempuran dengan cepat dan agar para pejuang dari dunia kelas 3 bisa menang, Jack memimpin Quinton dan yang lainnya menuju pusat pertempuran. Dia cukup terkenal di antara para prajurit dari dunia kelas 2. Benua emas dan benua air suci hampir semuanya memiliki citra Jack di hati mereka. Untuk mencegah dirinya diserang secara massal, Jack sudah memakai topeng sebelum masuk, tapi dia masih bisa dikenali. Pria bermata satu itu berkata, teman muridku cukup ceroboh untuk mati untukmu. Saya pikir Anda akan lebih berhati-hati setelah gambar Anda dikirimkan, dan Anda tidak akan berani datang ke sini. Aku tidak percaya kau begitu berani. Aku benar-benar mendapat manfaat kali ini. Saat itu dikatakan, pria bermata satu itu menatap tepat ke lingkaran di sekitar tubuh Jack dengan satu matanya yang berfungsi. Agar rahasianya tidak terungkap, Jack tidak memasukkan keempat kunci ke dalam mustard seed di depan semua orang. Saat itu, ada 8 cincin emas di sekeliling Jack. Itu sangat menarik. Dia kemudian mengangkat alis, tersenyum dingin, yang mana rekan muridmu? Saya telah membunuh begitu banyak prajurit dari dunia kelas 2. Bagaimana saya bisa tahu yang mana dia? Nada suara Jack tenang dan santai. Pria bermata satu itu sangat marah ketika mendengar itu. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, berat. Beraninya kau bertindak begitu sombong. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan di depan kami hanya karena kamu sedikit terampil. Aku akan memastikan untuk membunuhmu hari ini. Sebenarnya, pria bermata satu itu tidak peduli membalas dendam untuk sesama muridnya. Dia hanya peduli pada cincin di sekitar Jack, 8 kunci emas. Bagi semua orang di sana, setiap kunci sangat berharga. Bersambung.